Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Nuwasil dirasatana al-balaghah min kitab Syarhul Balaghah min kitab Qawaidil Lughah al-Arabiyyah li fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, nahnu al-an fi babin jadid wa huwa al-majaz al-murakkab fi safha 2 ba'da 300 di halaman 302 pembahasan tentang al-majaz al-murakkab. Baik. Jadi kita masih di pembahasan ilmu al-bayan. Kita katakan ilmu al-bayan membahas tentang beberapa poin. Poin yang pertama itu at-tashbih, sudah selesai kita bahas. Yang kedua kemudian al-majaz, ya. Kemudian di bawah pembahasan majaz ini kita membahas al-isti'arah, kemudian kita bahas al-majaz al-mursal, itu yang terakhir kita ambil. Sekarang kita masuk ke bab baru yaitu al-majaz al-murakkab. Setelah al-majaz al-murakkab insyaallah taala nanti kita akan masuk ke al-majaz al-aqli, itu akhir dari majaz. Kemudian terakhir, ya, bab terakhir atau maudhu terakhir, poin yang terakhir dari ilmu al-bayan adalah al-kinayah. Sebelum kita masuk kepada ilmu badi. Ilmu badi sendiri nanti ada sekitar 17 poin singkat yang akan dibahas. Baik, jadi kita akan lanjutkan sekarang al-majaz al-murakkab. Mana pembahasan al-majaz al-murakkab ini, ya, hanya sekilas saja, ini hanya pelengkap saja dari pembahasan sebelumnya. Jadi tidak terlalu porsinya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pembahasan majaz al-mursal atau majaz al-aqli. Taib. Sesuai dengan namanya al-majaz al-murakkab, ya, itu adalah majaz yang, ya, tersusun lebih dari satu kata. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh sebelumnya, majaz yang terjadi, majaz mursal misalkan, ya, itu berlaku hanya pada satu kata saja. Kata ishtarau, kemudian ada, kita hukumi satu kata, ya, ishtarau, walaupun sebenarnya dua kata situ, ya, fi'il dan fa'il. Tapi dalam balaghah dihitung satu di situ. Jadi ishtarau, kemudian ada contoh abdolala, ada contoh apa lagi tadi yang sudah kita ambil. Ya. Ya, intinya itu adalah contoh-contoh, fokus kita hanya pada satu kata saja, yaitu majaz mursal. Adapun al-majaz al-murakkab, majaznya itu bukan hanya satu kata, tapi pada satu kalimat, ya, satu kalimat utuh. Itu menggambarkan majaz. Ada fi'il, ada fa'il, dan seterusnya nanti. Makanya dinamakan al-majaz al-murakkab. Baik. Berarti ini lawan dari al-majaz al-mursal. Al-murakkab, qala huna al-murakkabu in istu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu li 'alaqatin ghairil musyabaha summiya majazan murakkaban. Kal jumalil khabariyah idza istu'milat fi insya'. Ya. Jadi murakkab, ya, majaz murakkab sesuai dengan namanya, dia berarti adalah majaz yang alaqahnya ghairu musyabahah. Jadi mirip seperti majaz apa dia? Majaz mursal. Jadi dari sisi alaqahnya musyabahah atau ghairu musyabahah, al-majaz al-murakkab ini sama dengan al-majaz al-mursal, sama-sama alaqah ghairu musyabahah. Nah, bedanya dengan majaz mursal adalah jumlah penyusunnya. Ya, lebih dari satu kata dia. Ya, makanya dinamakan murakkab. Ya, misalkan al-jumal al-khabariyah, kalimat-kalimat khabar. Ya, ini sudah kita bahas di ilmu ma'ani, ya. Idza stu'milat fil insya, kalimat-kalimat khabar yang bermakna insya. Ya, sudah pernah kita bahas ini, ya. Bentuknya khabar tapi maknanya adalah insya, ya. Dan misalkan, ya, di ayat kita berkatakan yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, ya, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu adalah, ya, kalimat khabariyah yatarabbasna tapi maknanya adalah amr, yaitu insya. Baik, jadi khabar kadang memiliki makna insya. Contohnya misalkan di syair hawa ya ma'arraq bil yamani namus'idun janibun wa jusmani bimakkata musaqu. Ya. Ar-raqb bimana al-qafilah, al-yamanin bimana
al-muttajihah ilal Yaman, mus'idun bimana ya yarkabu ma'ahum janibun, ya, janbun wa jusman, jusman haja jisim, bima kata musaqul mana mahbusun, ya, tertahan. Jadi maksud dari bait ini adalah ya saya memang badan saya bersama apa namanya semangat saya itu bersama kafilah yang akan pergi ke Yaman, ya, tapi badan saya tertahan di Mekah. Jadi dia orang Yaman, pengen sekali ke Yaman begitu, kembali ke kampung halaman, tapi tidak bisa. Ketika melihat ada kafilah dagang yang mau pergi ke Yaman, dia mengucapkan syair ini. Jadi hati saya ikut bersama mereka meskipun badan saya tetap ada di kota Makkah. Falaisal gharadu min hadzal bait al-ikhbar. Jadi bait ini bukan untuk memberitahukan kita, ya. Kan tapi di sini adalah izharu at-tahazzun wa tahassur. Nah, salah satu gharad dalam insya itu kan sudah kita bahas dulu, menampakkan rasa kesedihan dan rasa ya penyesalan atau keraguan, ya, kebimbangan. Wa in kanat alaqatuhu al-musyabahah summiya isti'aratan tamtsiliyah kama yuqalu lil mutaraddid fi amrin araka tuqaddimu rijlan wa tu'akhkhiru ukhra, ya. Jadi kalau alaqahnya musyabahah maka dia dinamakan isti'arah tamtsiliyah, ya. Sedangkan kita lagi bahas majaz murakkab. Majaz murakkab bagian dari mirip dengan majaz mursal, ya, dia adalah ghairu musyabahah. Garis bawahi kata alaqatuhu al-musyabahah. Jadi kalau alaqahnya ghairu musyabahah kita namakan apa? Majaz mursal. Kalau alaqahnya musyabahah ini kita namakan isti'arah tamtsiliyah namanya. Isti'arah tamtsiliyah ini kalau di bahasa Indonesia kan menjadi personifikasi. Tahu ya personifikasi, ya? Mempersonkan benda mati. Jadi benda mati, ya, dipersonkan begitu. Kama yuqalu lil mutaraddid fi amrin, misalkan kita katakan orang yang ragu-ragu, kita katakan araka tuqaddimu rijlan wa tu'akhkhiru ukhra. Aku melihat engkau mengedepankan satu kaki dan mengakhirkan yang lainnya. Nanti maksudnya? Ya, ini menggambarkan orang sedang apa? Satu kaki dikedepankan, satu kaki di belakang. Ya. Menggambarkan orang yang sedang ragu-ragu, taraddud. Ya. Jadi orang yang mutaraddid itu orang yang ya, dia mau maju atau mundur bingung gitu maksudnya. Ya. Masuk atau keluar gitu, ke kanan ke depan, ke kiri ke belakang gitu. Ragu, bimbang. Tapi ini namanya isti'arah tamtsiliyah. Baik. Qala huna yakunul majazu fil lafzi mufradan wa murakkaban ay yakunu fil lafzil mufrad wa yakunu fil jumlah. Jadi majaz itu bisa berlaku pada satu kata, bisa juga berlaku pada beberapa kata atau jumlah. Yang berlaku pada beberapa kata itu yang disebut dengan majaz murakkab. Baik, ta'rifuhu huna huwa isti'malu jumlatin makana jumlah. Kita gunakan satu kalimat sebagai pengganti kalimat yang lain. Walihada qala rahimahullah, makanya dikatakan al-murakkab in istu'mila fi ghairi mawdi'a lahu li 'alaqatin ghairil musyabahah. Summiya majazan murakkaban kal jumalil khabariyah idza istu'milat fil insya. Fayakunul majazu murakkaban ay jumlatun khabariyatun ustu'milat bi ma'nal insya. Mithlu qoulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, di sini kan khabariyah dia bentuknya. Dan perempuan yang ditalak itu mereka menunggu selama 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Nah, ini kan khabar. Akan tapi maknanya adalah perintah. Maknahu al-amr ay liyatarabbas. Nah, maknanya adalah tunggulah gitu ya. Masa iddahnya adalah 3 kali masa haid dan 3 kali masa suci. Idzan fa huwa indahu majazun murakkabun mursalun. Berarti dalam ayat ini ada majaz murakkab dan dia majaz mursal. Murakkab dilihat dari beberapa kata di situ, yaitu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Udah berapa kata itu? Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu majaz murakkab berarti. Kemudian dilihat dari sisi yang lain, dia majaz mursal. Apa pengertian majaz mursal? Yang alaqahnya ghairu musyabahah. Ini kan alaqahnya ghairu musyabahah di sini. Kita serupakan apa dengan apa di sini kan nggak ada. Ya. Kalau tidak ada yang kita serupakan berarti alaqahnya ghairu
musyabahah. Baik. Ya, itu haliyah di situ. Idan fahuwa indahu majazun murakkabun mursal wa kadzalikal aks kan yusta'mal al-amru fi makanil khabar. Begitu juga sebaliknya ya, jumlah khabar, jumlah insya'iyah tapi maknanya khabariyah. Contohnya wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum ay wa nahnu nahmilu khatayakum. Wa qala alladziina kafaru, orang yang kafir berkata kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami, wal nahmil khatayakum, ya, niscaya kami akan membawa dosa-dosa kalian, menanggung dosa-dosa kalian. Ya, jadi maksudnya apa? Wa nahnu nahmilu khatayakum. Wal nahmil fil amr, bukan fil amr. Ya, wal nahmil di situ amr. Akan tetapi maknanya adalah nahnu nahmilu. Laisa nahmil, nahnu nahmilu maknanya. Ya. Jadi kalau wal nahmil, ya kami bawalah, kan nggak nyocok terjemahan begitu kan. Jadi artinya kami membawa, kami menanggung dosa-dosa kalian. Nah, maka ini berarti jumlah ya, insya'iyah memiliki makna khabariyah. Jelas insyaallah ya. Baik, jadi patokan di situ kata wal nahmil. Jadi yang benar adalah, atau apa namanya, wal nahmil ini fi'il amr, dia bagian dari insya'iyah, dan maknanya adalah nahnu nahmil khotoyakum. Ini mana yang khabariyahnya. Baik. Fahadha aidan majazun mursalun murakkabun wa laysa mufradan. Ini berarti wal nahmil khotoyakum, ini dua kata, ya. Fal majazu laysa fil kalimah walakinnahu fit tarkibi kulli. Fal majazu in kana fil kalimah fa huwa majazun mursal wa in kana fit tarkibi ay fil jumlah fa huwa majazun murakkab. Dhakhatan huna al farqu baina al majaz al mursal wal majaz al murakkab. Ya, in kana al majaz fil kalimah fa huwa majaz ya mursal wa in kana fi al jumlah ya majaz murakkab. Wa minal murakkabi aidan qauli syair as-sabiq hawaya ma'ar-rakbi ila akhirih fa hadha rajulun miskinun lahu sahibun aw sahibah ma'ar-rakbil yamanin aw ar-rahilina lil yaman. Nah, jadi hawaya mana qalbi, ya. Qalbi ma'ar-rakbi, hati saya pergi bersama rombongan dagang itu, maksudnya ada kekasihnya di situ atau ada keluarganya di situ yang ingin dia ikut juga sebenarnya, ya. Ya, kafilah dagang itu pergi ke Yaman. Mus'idu janib ay ila janbihim, ya, ya. Hati saya itu seolah-olah naik dan duduk bersisian dengan mereka. Yamshi ma'ahum, berjalan bersama mereka. Wa minhum ma ja'a fil hadits, matalan fil hadits la jalaba wa la janaba. La jalaba wa la janaba ini istilah dalam fikih zakat, ya. La jalaba wa la janaba itu artinya tidak boleh mengambil zakat di tempatnya, di selain tempat hewan tersebut dimiliki oleh orang tersebut. Misalkan ya, Zul tinggal di Semarang, maka orang yang mengambil zakatnya adalah bazis di Semarang sana. Apa maksudnya ya? Badan amil zakat yang ada di Semarang sana. Tidak boleh ana dari Jakarta ke Semarang untuk mengambil zakatnya Zul. Nah, itu namanya jalab. Begitu juga Zul tidak boleh memindahkan hewan ternak yang akan dizakati itu ke tempat lain. Ya, dia bawa kambingnya dari Semarang ke Surabaya, bayar zakatnya di sana. Itu namanya janab, tidak boleh. Ya. Baik. Wa yaqulu wa jismani bi Makkah musaku ay mahbusun. Ya, jisman jam'u jismun, ya. Badan saya tertahan di kota Makkah, sedangkan hatinya ikut bersama rombongan dagang. Nah, jadi kalimat dari awal syair tadi, ya, hawaya marrokbi dan seterusnya, itu ada majaz di situ, majaz berbentuk murakkab, susunannya kalimat, hitungannya kalimat bukan kata. Wa yaqulul muallif rahimahullah laisal gharadu min hadzal bait al-ikhbar. Tujuannya bukan ngasih tahu kita bahwasanya ada keluarganya atau ada kekasihnya yang akan pergi ke Yaman, bukan itu tujuan ngasih tahu di situ, bukan, tapi untuk menampakkan at-tahazzun wa tahassur, menampakkan kesedihan, ya, menampakkan penyesalan, menampakkan keinginan tapi yang tidak bisa terwujud, ya. Bahwa la yuridu an yu'allimana annahu musaqun bi Makkah. Dia tidak menginginkan untuk ngasih tahu kita bahwasanya dia tertahan di kota Makkah, enggak. Bukan maksudnya dia tertahan di kota Makkah, ya. Dia bukan ingin ngasih tahu kita hal tersebut, ada hal lain yang ingin dikasih tahu kita.
Wa anna hawahu ma'ar-rahilina lil Yaman. Ya. Ya, dia tidak ingin ngasih tahu kita bahwasanya hatinya itu ikut rihlah ke Yaman. Lakin maqsadahu huwa tahassur fa hadza majazun murakkab. Maka dia menggambarkan at-tahassur atau at-tahazzun itu dengan susunan beberapa kata, bukan hanya satu kata saja. Berarti inilah yang disebut dengan majaz al-murakkab. Wa in kanat alaqatuhu al-musyabahah summiya isti'aratan tamtsiliyah. Ya, kalau kalimatnya banyak, kemudian alaqahnya musyabahah. Kalau ghairu musyabahah kan majaz mursal. Kemudian kalau alaqahnya musyabahah itu kan isti'arah. Ya, tapi kalau ya isti'arah itu hanya satu kata. Paham ya? Kalau pada kalimat isti'arah pada kalimat berapa banyak kata di situ maka namanya isti'arah tamsiliyah. Jadi antum pahami nanti kalau dengar kata tamsiliyah bayangkan aja ada berapa banyak kata di situ. Isti'arahnya ada banyak gitu. Ya, bukan hanya satu kata saja, bukan kata asad saja, bukan kata ad-dolalah, bukan kata ishtarau saja, tapi pada beberapa kata. Kama yuqalu lil mutaraddid, contohnya isti'arah tamsiliyah adalah araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhron. Ini kan majaz, kiasan untuk menggambarkan apa? Keraguan. Jadi keraguan itu kan adalah sesuatu yang abstrak. Sekarang kita personifikasikan. Ya, apa arti personifikasikan? Ya, kita mempersonkan, kita memanusiakannya. Ya. Jadi kita bayangkan bahwasanya keraguan itu seperti seorang manusia yang kakinya sebelah kanan di depan, ya, sebelah kiri di belakang, begitu, maju mundur, gitu. Jelasnya maksudnya? Jadi kita personifikasikan at-taraddud itu, keraguan itu seolah-olah dia adalah manusia agar lebih mudah untuk dipahami. Falau anna rajulan qala lahu zamiluhu aturidu an ta'tiya ma'i ila Makkah linuaddi umrah. Kalau ada orang mengatakan kepada kawannya, ada kawan yang ngomong kepada dia, mau nggak kamu pergi bersama saya ke Makkah untuk umrah? Fataraddada, kemudian dia ragu-ragu, ailamnya jazim bihadza waladaka, dia tidak mengatakan iya, juga tidak mengatakan tidak. Apa maksudnya? Jadi ada keinginan untuk ikut umrah, ada juga keinginan untuk tidak. Maka kita katakan aradtu alaihi an nusafira lil umrah. Ya, faja'ala yuqaddimu rajulan wa yuakhiru ukhra. Ya, rijlan di situ ya. Ya, faja'ala yuqaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra. Wal ma'na annahu mutaraddid. Jadi yang kita katakan, saya tawarkan dia untuk safar pergi umroh, tapi dia mulai mengedepankan kaki kanan dan mengakhirkan kaki kirinya, atau mengedepankan kaki kiri mengakhirkan kaki kanan. Maksudnya dia mutaraddid. Fastu'iro hadza tarkibu litaraddud fil amr li'anna man yuqaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra yabqa fi makanihi ha'iran la yataqaddam. Kaki yang kanan mau ke depan, kaki yang kiri mau ke belakang. Berpindah nggak dari tempatnya? Ya tidak, gitu ya. Kayak kita ngegas motor tapi ada yang menarik dari belakang, ya nggak jalan-jalan motornya. Ya. Nah, jadi dia tetap di tempatnya ha'iran, ya, dalam keadaan bingung, la yataqaddam. Kama anna man yajzimu bi syai'in yuqaddimul kulla wa man lam yajzim yakunu mutaraddidan. Jadi kalau orang yang yakin akan melakukan sesuatu, dia akan mengedepankan seluruh kakinya, dua kakinya. Dia akan mengedepankan kaki kanan dan kaki kirinya, itu bergantian. Maksudnya ya, pertama kaki kanan, kemudian kaki kiri. Intinya dua-duanya sama-sama maju kan. Itu kalau orang yang yakin akan melakukan apa, yakin maju. Kalau yakinnya mundur, ya berarti kaki kanan ke belakang, kaki kirinya juga ikut ke belakang. Tapi kalau satu ke kanan, satu maju, satu mundur, ini namanya mutaraddid. Baik. Nah, ini dia pembahasan majaz al-murakkab, hanya ringkas saja ya. Baik. Karena memang ini yang pelengkap saja, yang merupakan poin pembahasan yang penting di sini adalah al-majaz al-aqli. Baik, insyaallah taala sanakhuduhu fil liqa'il qadim. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.